Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis arahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah Qoribi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali perjumpaan kita di sore yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam pancarnya urip Allah ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian di sore yang indah ini dengan tajuk tema Tuhan Maha Dahulu. Jadi Tuhan itu sifatnya dahulu, sedangkan makhluk, sedangkan manusia bersifat baru diciptakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi selama ini kita menyangka bahwa Tuhan itulah yang baru. Kita mengenal agama, kita mengenal Tuhan, yang dikatakan Tuhan selama ini kan hal yang baru. Seolah-olah Tuhan lebih baru daripada kita. Kita lebih dahulu daripada Tuhan. Selama ini kan demikian. Kita mulai belajar agama, kita mulai mengaji, kita mulai mengenal Allah, seolah-olah Allah ini baru bagi makhluknya. Akan tetapi hakikatnya, sejatinya Allah lebih dahulu dari makhluknya. Bila tak ada Allah, maka tak akan ada makhluk. Dengan adanya yang baru, maka pasti ada yang lebih lama dari yang baru. Ilustrasi, sebelum kita mengenal dahulunya Allah, dahulunya Tuhan sebelum kita, marilah kita goncangkan dulu ilustrasi-ilustrasi di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita aktivitaskan,
semua itu hal yang baru bagi kita. Karena semua apa yang kita kerjakan, semua apa yang kita aktivitaskan itu ciptaan kita. Jadi tidak mungkin apapun yang kita kerjakan, jadi tidak mungkin apapun yang kita aktivitaskan itu lebih dahulu daripada diri kita. Itulah bukti bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita aktivitaskan selama ini, itulah hal yang baru dan lebih baru daripada kita. Kita lebih dahulu daripada apa-apa yang kita kerjakan. Kita lebih dahulu ada daripada apa-apa yang kita aktivitaskan selama ini. Seperti contohnya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Seperti contohnya sholat-sholat yang kita kerjakan. Zikiran-zikiran yang kita lantunkan. Semua itu hal yang baru. Jadi adanya segala aktivitas, jadi adanya segala pekerjaan, jadi adanya segala apapun yang kita kerjakan tanpa yang dahulu, tanpa diri kita, maka tak akan pernah ada yang baru. Karena ada yang baru, disebabkan ada yang lama. Jadi yang dahulu itulah yang menciptakan yang baru. Di dalam babakan bertuhan, kita selama ini baru mengenal Tuhan. Seolah kita baru mengenal adanya Tuhan yang kita sembah. Meskipun itu hanya sekedar nama Tuhan saja, bukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Itu pun kita mulai menemukan atau mencari tentang ketuhanan ini kan hal yang baru. Seolah-olah Tuhan ini baru bagi kita. Karena yang lebih lama di dalam hati kita, diri kita daripada Tuhan. Itu prasangka kita selama ini. Memang benar. Seolah-olah kita mengakui. Seolah-olah kita mengimani. Seolah-olah kita mengakidai bahwa Tuhan, bahwa Allah itu lebih dahulu daripada kita. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Jadi kebalikan sifat dahulunya Allah itu sifat yang baru. Seolah-olah Allah baru bagi kita. Karena di dalam hati kita, kita sudah lama menjadi Tuhan di dalamnya. Tuhan dari pergerakan kita, Tuhan dari aktivitas-aktivitas kita, seolah-olah kitalah yang berkuasa atas hidup dan badan kita selama ini. Sehingga Allah kelihatannya baru, Tuhan kelihatannya baru, lebih lama diri manusia kita, lebih dahulu hawa nafsu daripada Allah di hati kita selama ini. Inilah ilustrasi yang bisa kami sampaikan sebelum mengenal yang maha dahulu. Jadi kedahuluan diri kita ini nampak dengan terciptanya semua apapun yang sudah kita lakukan sejak detik-detik akil balik hingga setua ini. Seolah-olah kitalah yang mengadakan ini semua. Kitalah yang menciptakan ini semua. Menciptakan kekayaan kita, menciptakan kepandaian kita,
menciptakan kepintaran kita, menciptakan sholat-sholat kita, menciptakan ibadah-ibadah kita, walaupun kita selama ini belum mengenal siapa Tuhannya. Meskipun Tuhannya selama ini hanyalah angan-angan saja, hanyalah formalitas-formalitas saja selama ini. Jadi di dalam hati kita selama ini, kita hawa nafsu ini ternyata merasa lebih dahulu daripada Allah. Kenapa? Karena selama ini kita tidak mengenal Allah. Jadi seolah-olah kita adalah lebih dahulu daripada Tuhan di dalam hati kita, karena kita selama ini belum menyadari adanya Tuhan. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhan. Seolah-olah diri kita, seolah-olah hidup kita, seolah-olah badan kita tak ada yang menciptakannya. Dan seolah-olah hidup kita dan seolah-olah badan kita tercipta dengan sendirinya selama ini. Maka dari itu kita merasa lebih dahulu daripada dahulunya Tuhan selama ini. Meskipun di dalam pelajaran-pelajaran sudah disebutkan bahwa Tuhan itu maha dahulu daripada makhluknya. Ini semua cuma hanya formalitas-formalitas dalam beragama saja, tanpa pengaplikasian yang nyata selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buktikan maha dahulunya Tuhan daripada kita. Jadi maha dahulunya Tuhan itu adalah ketika kita dicipta dari tanah, sehingga diperjalankan dari tanah itu dengan hidupnya Tuhan. Dihidupilah tanah itu dengan hidupnya Tuhan. Diperjalankanlah dari tanah menuju tumbuh-tumbuhan, sampai menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan itu buah-buahan, sayuran, padi, sehingga dikonsumsikan, dimakankan kepada calon-calon kedua orang tua kita. Meskipun saat itu calon-calon kedua orang tua kita masih bayi. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti nyata bahwa Tuhan itu lebih dahulu daripada makhluknya, karena makhluknya diciptakan dengan zatnya sendiri. Kemudian diperjalankan, bertemulah kedua orang tua kita, sehingga cikal bakal badan ini menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin, dan menjadi bayi yang suci. Inilah bukti yang nyata kedahuluan Tuhan sebelum kita ada, sebelum kita merasa nyata, sebelum kita merasa wujud, sebelum kita merasa hidup, sebelum kita merasa berkuasa, bahwa sebelum itu semua kita rasakan ada yang lebih dahulu daripada diri kita, yakni Tuhan yang menciptakan kita. Inilah bukti bahwa Tuhan itu maha dahulu. Bila ditinjau dalam segi uripe Allah, jika ditinjau dari babakan syariatnya, kita lebih dahulu daripada anak-anak kita. Orang tua kita lebih dahulu daripada kita. Nenek kakek kita lebih dahulu daripada orang tua kita, sampai kepada Nabi Adam. Bila ditinjau diurut secara ragania, secara syariatnya, secara badan.
Jadi bila diurut dari orang tua kita lebih dahulu daripada diri kita, nenek kakek kita lebih dahulu daripada kedua orang tua kita, buyut-buyut kita lebih dahulu daripada nenek kakek kita, Nabi Adam lebih dahulu daripada buyut-buyut kita. Ini kalau ditinjau, diurut secara raga. Dan inilah bukti bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini sifatnya lebih dahulu daripada apapun yang diciptakannya. Inilah bukti bahwa Tuhan yang manusia itu bersifat dahulu. Sementara apa yang diciptakannya, sementara alam semesta ini bersifat baru. Jadi untuk mengaplikasikan tafakur di dalam hati kita, maka kita wajib kembali kepada yang dahulu. Sementara di dalam hati kita selama ini seolah-olah Allah, seolah-olah bertuhan itu adalah hal yang baru ditemui selama hidupnya. Kenapa? Karena selama ini kita tak pernah bertuhan. Karena selama ini diri kita selama ini tak terasa telah menganggap diri kita sebagai Tuhan. Meskipun di dalam hati kita menganggap diri kita sebagai makhluk, tapi praktek aplikasi di dalamnya kita seolah-olah menjadi Tuhannya Tuhan. Kita seolah-olah menjadi Tuhannya Tuhan. Kita seolah-olah menjadi Tuhannya Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan itu baru dikaji saat ini. Anda baru kenal Allah, berarti Tuhan adakan Tuhan yang baru bagi Anda. Kenapa? Karena Anda merasa lebih dahulu daripada Tuhan selama ini. Maka agar teraplikasi, maka agar terrealisasi dahulunya Tuhan, maka hancur leburkanlah kerajaan-kerajaan hati kita yang selama ini merasa lebih dahulu daripada dahulunya Tuhan. Jadi untuk menerobos maha dahulunya Tuhan, maka diri kita harus ditumbangkan dahulu. Harus dilengserkan dahulu kekuatan-kekuatan, kerajaan-kerajaan yang ada di dalam hawa nafsu kita selama ini. Jadi bagaimanakah caranya untuk dunung, untuk wusul, untuk tajalli, mi'raj kepada yang dahulu? Ya, kita jangan merasa dahulu daripada dahulunya Tuhan. Maknanya untuk menerobos dahulunya Tuhan, wajib dahulu manusianya ini dileburkan dulu, dihancurkan dulu, dilengserkan dulu. Karena kita tidak akan tahu, karena kita tak akan pernah memahami dahulunya Tuhan sebelum kita rela, kita ridha di dalam hati kita bahwa kita ini hanyalah makhluk yang baru diciptakan Tuhan, bukannya Tuhan yang baru. Ketika kita mulai mengenal Tuhan, seolah-olah kan Tuhan baru. Permisi. Itulah yang membuat kerasnya hati kita. Karena kita seolah-olah yang mengenal Tuhan. Karena seolah-olah kitalah yang tahu Tuhan. Karena seolah-olah kitalah yang sangat amat mengerti Tuhan. Karena itulah kita merasa lebih dahulu daripada Tuhan di hati kita selama ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah cara merealisasikan dahulunya Tuhan daripada diri manusia kita sendiri selama ini? Ya sadarilah dengan rela dan ridho di dalam hati kita, oh ternyata aku manusia Abdul Halim ini hanyalah makhluk yang baru diciptakan yang terdahulu, yang baru diciptakan yang maha dahulu. Siapa? Allah lah, Tuhan lah yang menciptakan manusia. Jadi bila sudah terrealisasi maha dahulunya Allah, bila sudah teraplikasi maha dahulunya Allah di hati kita, maka hancur leburlah hal yang baru ini ke dalam ilahiyah. Jadi hal yang baru ini akan menjadi ahad dengan yang terdahulu. Jadi takkan terpisah lagi antara dahulu dengan yang baru. Seolah-olah kita selama ini kan terpisah jauh dari Allah. Seolah-olah kita yang baru ini selama ini terpisah dari yang terdahulu. Karena kita merasa lebih dahulu daripada dahulunya Allah. Kita merasa lebih lama dari lamanya Allah. Kita merasa lebih wujud dari wujudnya Allah. Maka dari itu kita selama ini tidak bisa mengaplikasikan dahulunya Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan dahulunya Tuhan, sementara Tuhan selama ini seolah-olah adalah hal yang baru ketika kita mulai mengenal, mempelajari ilmu hakikat dan makrifat ini. Kita mulai belajar ilmu ketuhanan ini, seolah-olah Tuhannya lah yang maha baru, kita yang maha lama. Ini terbalik, akidah dan iman yang terbalik. Maka dari itu, bila kita sudah menyadari bahwa hidup inilah yang lebih dahulu daripada badan. Tanpa yang dahulu, tanpa hidup, maka tak akan tercipta yang baru, yakni badan-badan manusia ini. Dari hal yang terdahululah, maka terciptalah hal-hal yang baru, yakni badan-badan kita ini. Sama halnya dengan diri kita. Tanpa diri kita, maka takkan pernah tercipta apapun yang kita lakukan. Tanpa diri kita tak akan pernah berlaku apapun yang kita kerjakan. Tanpa diri kita tak akan pernah terjadi hal-hal yang akan kita aktivitaskan. Jadi hal-hal yang kita kerjakan, hal-hal yang kita akan lakukan, hal-hal yang akan kita aktivitaskan, itu semua hal-hal yang baru. Karena semua itu ciptaan diri kita. Karena kita yang menciptakan, kita lebih dahulu daripada apa yang kita ciptakan. Sholat itu lebih baru daripada kita. Kita lebih lama, lebih dahulu daripada sholat. Kita lebih dahulu daripada zakat. Kita lebih dahulu daripada puasa. Kita lebih dahulu daripada haji. Karena tanpa kita, karena tanpa manusia, hal-hal yang baru-baru itu tak akan pernah kita jumpai. Sama halnya dengan Allah. Tanpa Allah, kita pun takkan pernah tercipta. Dengan dahulunya Allah lah, maka terciptalah alam semesta ini. Maka dari itu, para nabi, para rasul mengajarkan supaya hati manusia kembali kepada lilahnya di dalam hatinya, di dalam apapun yang diaktivitaskannya. Jangan kembali kepada li nafsi.
Jangan kembali kepada dahulunya hawa nafsu. Kembalilah kepada dahulunya pencipta hawa nafsu. Inilah kupasan singkat tentang Tuhan maha dahulu daripada yang diciptakannya. Inilah sifatnya Tuhan dahulu, dan sifat makhluknya adalah baru. Jadi hal yang baru inilah makhluk. Jadi makhluk pasti bersandar kepada yang dahulu. Makhluk bersandar kepada yang menciptakannya. Jadi semua apapun yang terjadi di dunia ini, apapun kejadiannya, apapun masalahnya, semua datangnya dari yang maha dahulu, yang telah memerankan masing-masing makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan kembali, marilah kita latih keheningan, kesunyian, kemalaman di dalam hati kita agar yang baru ini bisa hancur lebur menuju yang terdahulu. Maknanya pulang kampung, asalnya ndak ada, kembali ndak ada. Pulang kampung, asalnya goib, kembali goib. Pulang kampung, asalnya ndak wujud, kembali ndak wujud. Pulang kampung, asalnya hidup, kembali kepada kematiannya. Inilah cara-cara untuk mengheningkan cipta diri manusia kita di hati kita. 3 menit, mari kita heningkan cipta diri manusia kita. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan masuk ke dalam dirimu, temui hidup yang selama ini engkau aku akui sebagai hidup manusiamu di hatimu. Silakan. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh logikanya demikian. Selama ini kita kumpulkan harta kita lewat usaha, lewat apa yang kita upayakan, lewat kita bekerja, kita kumpulkan bisa menjadi rumah, bisa menjadi mobil, bisa menjadi kendaraan motor dan sebagainya beserta fasilitas-fasilitasnya. Bila di dalam hati kita memandang yang baru, pasti kita akan celaka. Contoh, rumah lebih kita pandang daripada diri kita. Harta lebih kita pandang daripada diri kita. Mobil lebih kita pandang daripada diri kita. Motor lebih kita pandang daripada diri kita. Seumpama suatu ketika ada sedikit harta kita yang hilang. Bila kita memandang yang baru, pasti kita sakit hati bila
harus hilang apa yang kita miliki bila kita memandang yang baru. Contoh, kehilangan motor. Kita bila cinta kepada yang baru, pasti kita akan sumpek, akan sedih, akan marah, akan benci, akan dendam dibuatnya, serba panas bila kita cinta kepada yang baru. Akan tetapi bila kita cinta kepada yang terdahulu, adanya motor yang hilang itu tanpa ada kita, kan tak pernah ada motor itu. Itulah bukti bahwa kita cinta kepada yang terdahulu dari motor itu. Motor yang hilang itu kan barang yang baru. Bila kita sayang, cinta kepada yang baru, maka akan terjerumuslah kita ke dalam api-api faksa wal mungkar, marah, benci, dendam, sehingga hati sakit hati kepada yang mencurinya. Akan tetapi bila kita kembali kepada yang terdahulu, dari siapa motor ini ada? Dari siapa motor ini bisa terbeli? Kan dari diri kita. Bila kita memandang yang terdahulu daripada motor yang hilang itu, maka hati kita akan selamat. Yang penting aku selamat meskipun motorku hilang. Nanti toh kan bisa beli lagi. Nah, bila kita kembali kepada yang terdahulu, kepada yang mengadakan motor, ketimbang menghadap, ketimbang kita menyaksikan motor yang hilang, lebih baik kita memandang siapa yang membeli motor dahulu. Agar apa? Agar hati kita damai, tenang, tak tersiksa. Namun bila hati kita memandang yang baru, cinta kepada yang baru, maka akan tersiksa hati kita. Itu pun bila diaplikasikan tentang ketuhanan, bila apapun yang mendera diri kita, seperti kita diuji berbagai macam-macam masalah yang baru, selesai masalah yang lama, datang lagi masalah yang baru, selesai masalahnya lagi, datang lagi yang baru. Kita selalu didera dengan masalah-masalah dan siksa-siksa di dalam kehidupan ini. Bila kita cinta kepada yang baru, siapa? Hawa nafsu kita lebih kita cintai daripada Allah. Kenapa hidup kita selama ini selalu didera ketakutan demi ketakutan, kekecewaan demi kekecewaan, kekhawatiran demi kekhawatiran. Kenapa? Karena kita cinta kepada yang baru, karena kita cinta kepada ciptaan, karena kita cinta kepada diri kita sendiri daripada cinta kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Coba kita aplikasikan di dalam diri kita. Bila kita mendapatkan suatu masalah, bila kita mendapatkan suatu musibah, kembalikan lagi keberadaannya kepada yang terdahulu. Oh, ternyata tanpa Tuhan kita tak akan pernah ada di sini. Tanpa Tuhan, maka masalah-masalah yang menimpa kita tak akan pernah ada. Maka dengan Tuhanlah kita memohon pertolongan agar Tuhan menyelesaikan masalah-masalah ini. Bila kita kembali kepada yang terdahulu, maka selamatlah hati kita menghadapi hiruk pikuknya kehidupan dunia ini. Itulah realita aplikasi di dalam sifat terdahulunya Allah, terdahulunya Tuhan. Bila kita cinta kepada siapa yang menciptakan kita, maka hati kita tak akan pernah terbakar lagi, tak akan pernah benci lagi, tak akan pernah dendam lagi, tak akan pernah
terjerumus dan celaka lagi. Kenapa? Karena yang terdahululah, karena Tuhanlah pencipta semua apa yang ada di alam semesta ini, termasuk diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman meskipun hanya sebentar. Semoga ini semua menjadikan kaca hati kita untuk selalu dan selalu melatih di dalam mengheningkan hal-hal yang baru, agar yang terdahulu, agar Tuhan lebih nyata daripada makhluknya di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita kemahkan selawat dolimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.